Pembahasan soal bahasa Indonesia dengan topik ide pokok, gagasan utama, atau pokok pikiran. 1. Adanya mata pelajaran teknologi informasi dan komunikasi, TIK, di sekolah sangat membantu masyarakat melek teknologi. Terbukti anak-anak usia sekolah dasar sudah banyak yang mampu mengoperasikan komputer. Sayangnya, mata pelajaran ini dianggap tidak penting oleh sebagian besar orang tua murid. Akibatnya, anak-anak tidak memahami penjelasan guru di sekolah dan selalu mendapat nilai rendah. Ide pokok pada paragraf di atas adalah A. Pelajaran TIK membantu mendukung masyarakat yang lebih melek teknologi. B. Pelajaran TIK tidak penting karena membuat anak-anak mendapat nilai rendah. C. Masyarakat menjadi melek teknologi karena di sekolah wajib belajar TIK. D. Orang tua menganggap pelajaran TIK tidak terlalu penting bagi anak-anak. E. TIK menjadi penyebab rendahnya nilai anak-anak usia sekolah dasar, SD. Oke, baik. Untuk menjawab ide pokok pada paragraf, jadi kita bahas dulu ya. Pembahasan ide pokok itu sama dengan pokok masalah ya. Masalah atau bisa juga pokok pikiran. Nah, untuk menemukan ide pokok, maka kita harus menemukan juga letak kalimat utama. Jadi, ide pokok itu selalu ada pada kalimat utama, ya. Nah, untuk mencari kalimat utama, kita perlu tahu di mana posisi kalimat utamanya. Umumnya pada paragraf, kalimat utamanya posisinya ada pada A, B, C. A itu adalah awal ya, awal. Ini B ini adalah belakang atau akhir paragraf ya. C adalah campuran. Jadi ada pada awal paragraf atau di akhir paragraf. Untuk menemukan posisi daripada kalimat utama, apakah di awal, apakah di belakang atau akhir paragraf, atau bahkan campuran ada di awal dan akhir, maka cara menemukan kalimat utama pada awal itu dengan cara menemukan repetisi. Oke, jadi tentu pada kalimat kedua setelah kalimat pertama kita menemukan repetisi ya. Repetisi itu apa? Pengulangan kata. Pengulangan kata. Nah, jadi kita menemukan repetisi. Lalu ada juga kata penunjuk ya. Penunjuk. Apa itu kata penunjuk? Ini, itu, ya. Dan tersebut. Oke ya. Dan yang terakhir adanya pronomina persona. Persona. Atau kata ganti orang ya. Dengan penanda ia, mereka, atau nya. Oke. Nah, jadi kalau kita menemukan repetisi pada kalimat keduanya, ya, atau menemukan kata penunjuk ini, itu, atau tersebut pada kalimat keduanya, dan menemukan ia, mereka, nya pada kalimat keduanya, maka dapat disimpulkan bahwa letak kalimat utamanya itu berada pada awal paragraf atau pada kalimat pertama. Oke ya. Lalu bagaimana kalau kalimat utamanya itu berada pada kalimat terakhir ya atau belakang paragraf? Tentu saja dengan mencari atau menemukan simpulan ya, biasanya kalimat terakhir itu berisi simpulan ya, dengan penanda
Oleh karena itu, ya, oleh karena itu. Jadi, ya kan, ada lagi dengan demikian, terakhir oleh sebab itu. Ya, oke. Nah, kalau kita sudah menemukan kalimat utamanya, sudah menemukan letak kalimat utamanya di awal atau di belakang, atau bahkan juga campuran ya, di awal dan di belakang, maka kita sudah bisa mengerjakan soalnya. Kita cek soalnya ya. Ya, kalimat pertamanya adalah ini. Sampai ke sini. Ini kalimat pertamanya. Adanya mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi atau TIK di sekolah sangat membantu masyarakat melek teknologi. Nah, kita cek di kalimat yang kedua ini ya. Kalimat kedua, ada nggak repetisi? Terbukti anak-anak usia sekolah dasar sudah banyak mengoperasikan komputer ya. Oke ya, ada pengulangan repetisi ya. Oleh karena itu sudah ditemukan adanya repetisi pada kalimat kedua, maka dapat disimpulkan kalimat utamanya, kalutnya ada pada kalimat pertama. Kalimat pertama. Oleh karena itu tentu saja ide pokoknya pasti di kalimat pertama, tinggal lihat saja mana yang kira-kira sama dengan kalimat ini pada pilihannya. A. Pelajaran TIK membantu mendukung masyarakat yang lebih melek teknologi. B. Pelajaran TIK tidak penting. Oke, tidak sesuai ya, tidak ada bahasannya. Nih, pasti salah nih. C. Masyarakat menjadi melek teknologi karena di sekolah wajib belajar TIK. Tidak ada berbicara wajib belajar TIK ya. Orang tua menganggap pelajaran TIK tidak ada pada kalimat pertama. TIK menjadi penyebab rendahnya nilai anak-anak usia sekolah, tidak ada. Nah, oleh karena itu, maka jawabannya adalah A. Oke. Sep. Nah, sudah kita temukan jawaban dari nomor 1. Oke, lanjut nomor 2. Gagasan utama yang ingin disampaikan penulis pada paragraf di atas yaitu, oke, gagasan utama ya. Gagasan utama sama dengan ide pokok. Ide pokok. Maka kita harus mencari kalutnya. Letaknya di awal, belakang, atau campuran awal dan belakang. Coba kita baca. Lidah buaya adalah salah satu tanaman hias yang bisa dipelihara pada ruangan tertutup. Oke, ini adalah kalimat pertama. Coba kita lihat kalimat kedua. Ada juga tanaman monstera dan auterium. Oh, langsung berbeda ya. Oke, menjelaskan hal yang berbeda. Oke, berarti kalutnya tentu bukan di awal ya, bukan di awal. Coba kita lihat di kalimat terakhir. Ini menjadi bukti bahwa, oke, ada penekanan ya. Ini menjadi bukti bahwa ya. Oleh karena itu kan sama ya. Ini menjadi bukti bahwa ya, ini adalah kesimpulan. Berarti kalut atau kalimat utamanya ada di belakang, ada di akhir paragraf. Berarti kalimat utamanya mulai dari sini sampai ke sini. Karena kalimat terakhirnya ada simpulan. Nah, kita coba jawab. Kita cocokkan pilihan jawabannya dengan kalimat terakhir. Ini menjadi bukti bahwa tidak semua tanaman hias yang indah dan kaya manfaat sulit dibudidayakan di dalam ruangan. Coba kita lihat A. Lidah buaya adalah tanaman hias yang bisa dipelihara. Oke, tidak sesuai ya. Berarti ini salah. Monstera dan
Anthurium termasuk salah satu tanaman yang bisa dibudidayakan dalam ruangan. Oke, tidak sama juga. Tanaman hias tetap bisa tumbuh subur walaupun tidak mendapat cahaya matahari. Oke, ini juga tidak sama dengan kalimat terakhir paragraf. D. Tidak semua tanaman hias sulit dibudidayakan di dalam ruangan. Oke, tidak semua tanaman hias sulit dibudidayakan. Sap. Berarti jawabannya adalah D. Gampang bukan? Nah, jadi begitulah cara mengerjakan ide pokok, gagasan utama, atau pokok pikiran. Nah, saya ada kuis untuk kalian. Ya, coba kalian jawab yang ini. Kira-kira apa jawabannya? Silakan tulis di kolom komentar. Ya, semoga jawaban Anda benar. Selamat mencoba dan selamat mengerjakan.